Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video tutorial kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai analisis data dengan metode statistik uji chi-square menggunakan aplikasi JASP. Jadi, yuk teman-teman bisa simak videonya dengan baik. Sebelum memulai, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok I, mahasiswa jurusan Farmasi semester 2 Universitas Jenderal Sudirman. Video ini dibuat sebagai tugas mata kuliah Statistik Farmasi dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Betty Pujastuti MSc. Pernah nggak sih teman-teman mau ngolah data statistik tapi bingung mulai dari mana? Atau bahkan nggak tahu harus pakai rumus apa? Nah, di dunia penelitian, statistik sangat penting karena menjadi alat bantu untuk menganalisis data dan mengambil keputusan berbasis data. Analisis statistik merupakan sebuah proses pengolahan dan interpretasi data untuk memperoleh informasi yang didapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan secara ilmiah. Secara umum, jenis analisis data dibagi menjadi dua, yaitu parametrik dan non-parametrik. Jenis analisis parametrik merupakan metode analisis statistik yang bergantung pada asumsi distribusi data tertentu. Sedangkan non-parametrik merupakan metode analisis statistik yang tidak bergantung pada asumsi distribusi data tertentu. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai uji chi-square yang merupakan salah satu jenis uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua variabel dan bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan atau perbedaan antara kedua variabel tersebut. Nah, yang pertama kita lakukan nih, kita perlu menghitung frekuensi harapan dengan rumus total kolom dikali dengan total baris, kemudian dibagi dengan total keseluruhan. Nah, setelah kita dapat nih nilai frekuensi harapan, maka kita bisa lanjut untuk menghitung nilai X kuadrat dengan rumus yang tertera. Nah, nantinya ketika hasil X kuadrat telah didapatkan, maka akan bisa dibandingkan dengan tabel distribusi chi-square untuk interpretasi data. Sehingga dengan perbandingan tersebut kita bisa menarik kesimpulan apakah H0 diterima atau H1 yang diterima. Berikut ini adalah beberapa software atau aplikasi yang bisa dijadikan pilihan oleh teman-teman ketika akan melakukan analisis statistik. Nah, software-software ini juga bisa dilakukan baik di uji parametrik maupun non-parametrik. Antara lain yang pertama yaitu RStudio, yang kedua JASP, dan yang terakhir SPSS. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat video tutorial tentang cara penggunaan JASP. Sebelum kita menggunakan aplikasi JASP, alangkah baiknya kita kenalan dulu yuk, apa sih itu JASP? Jadi, JASP merupakan sebuah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk pengolahan data statistik dan aplikasi ini juga memiliki keandalan yang tinggi dalam mendukung para peneliti melakukan pengujian serta analisis statistik. Nah, JASP ini juga memiliki banyak keunggulan loh teman-teman. Antara lain, JASP merupakan aplikasi yang free atau gratis serta sangat mudah untuk digunakan. Nah, data berikut ini merupakan data yang akan digunakan untuk analisis data menggunakan aplikasi JASP. Data ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengetahuan dengan kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi di Rumah Sakit X Cilacap. Nantinya setelah kita menganalisis data menggunakan aplikasi JASP, kita akan mendapatkan nilai p-value untuk menentukan hipotesis. Jika p-value kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, yang artinya hubungan antar variabel signifikan. Sebaliknya, jika p-value lebih dari 0,05, maka H0 diterima, yang artinya tidak ada hubungan antar variabel yang signifikan. Oke teman-teman, tadi kita udah bahas banyak nih mengenai analisis data, terus uji chi-square, dan aplikasi JASP. Sekarang tiba saatnya buat kita memberi tutorial tentang cara menggunakan JASP. Jadi teman-teman bisa siap-siap nih untuk menyimak dan mengikuti tutorialnya. Yuk, simak bareng-bareng. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke praktek menggunakan aplikasi JASP. Yang pertama, kita buka aplikasi JASP. Setelah terbuka, kita klik opsi New Data di sisi kiri atas, maka akan muncul kolom kosong untuk pengisian data. Kemudian sebelum memasukkan data, kita ubah kolom 1 menjadi tingkat pengetahuan dan mengubah tipe kolom menjadi data
nominal. Kemudian kita ubah kolom 2 menjadi tingkat kepatuhan dan mengubah tipe kolom menjadi data nominal juga. Kemudian kita akan masukkan data yang akan kita analisis. Di sini kita menggunakan data hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan minum obat. Oke, setelah data yang akan kita analisis sudah dimasukkan, jangan lupa untuk mengecek apakah data sudah lengkap dan sesuai. Jika sudah dipastikan, maka kita klik Analyze di bagian kiri atas, kemudian pilih Frequencies, kemudian klik Contingency Tables. Oke, kita masukkan tingkat pengetahuan ke bagian rows, kemudian tingkat kepatuhan ke kolom. Maka hasil analisis akan muncul di bagian kanan dan kita di sini bisa melihat p-value. Berdasarkan analisis yang telah kita lakukan tadi, kita mendapatkan nilai X sebesar 14,858 dan p-value 0,005 yang dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kedua variabel, yang artinya semakin tinggi tingkat pengetahuan pasien, maka akan semakin besar pula kecenderungan mereka untuk patuh terhadap aturan minum obat. Oke, jadi gitu teman-teman cara menggunakan software JASP untuk analisis statistik. Paham kan teman-teman sampai sini? Kalau misal ada yang bingung, jangan ragu untuk tulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Dan kalau kalian pernah juga mengolah data statistik, yuk ceritakan pengalaman kalian pakai aplikasi apa, datanya tentang apa, hasilnya seperti apa di kolom komentar ya. Kami harap video ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman tentang penggunaan JASP, khususnya untuk analisis data di bidang farmasi. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Dadah!